video ini kita akan membahas materi biologi tentang Kingdom Plantae, materi kelas 10 SMA. Adakah yang tahu perbedaan Kingdom Plantae dengan kingdom lainnya? Yang membedakan Kingdom Plantae dengan kingdom lainnya yaitu Kingdom Plantae mudah dikenal karena tampak sehari-hari. Warna-warni daun dan bunga menampilkan rona dan pemandangan yang menarik bagi kita. Tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri karena memiliki zat hijau daun atau klorofil yang sudah tersusun dalam organel khusus yaitu kloroplas. Adapun ciri-ciri umum Kingdom Plantae, yang pertama multiseluler, yang kedua eukariotik, yang ketiga autotrof, yang keempat berklorofil, yang kelima memiliki akar, batang, dan daun yang jelas atau kormus, yang keenam dinding sel tersusun atas selulosa. Sekarang masuk ke klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan tubuh. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Talophyta yang memiliki ciri-ciri bertalus, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya lumut. Yang kedua ada Cormophyta yang memiliki ciri-ciri berkormus, sudah memiliki akar, batang, dan daun. Contohnya pakis dan mangga. Adapun klasifikasi tumbuhan berdasarkan jaringan pembuluh. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Anthraceophyta, yaitu belum memiliki pembuluh, contohnya juga lumut. Dan yang kedua ada Tracheophyta, ini yang sudah memiliki pembuluh, atau xylem dan phloem, contohnya pakis dan kelapa. Yang terakhir yaitu klasifikasi tumbuhan berdasarkan divisi. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tumbuhan paku, yang kedua ada tumbuhan lumut, dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Yang kedua ada berbiji tertutup atau Angiospermae. Berikutnya masuk ke ciri-ciri umum dari tumbuhan paku. Seperti yang terdapat pada gambar, tumbuhan paku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi tubuhnya yang memiliki ukuran yang bervariasi, dari yang tingginya sekitar 2 cm sampai 15 cm. Yang kedua, bentuk tumbuhan paku ada yang berbentuk lembaran perdu atau pohon, dan ada yang seperti tanduk rusak. Yang ketiga, terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi sporofit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit adalah tumbuhan yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Yang keempat, mempunyai akar, batang, dan daun atau kormus. Yang kelima, belum dapat menghasilkan biji karena berkembang biak dengan spora. Yang keenam, daun paku menggulung pada saat masih muda, khususnya pada golongan tumbuhan paku sejati. Yang ketujuh, tumbuhan paku umumnya mempunyai daun steril yang disebut trofil dan daun fertil disebut sporofil. Dan yang kedelapan, batang tumbuhan paku tidak jelas tetapi umumnya mempunyai rizom. Dan yang terakhir, memiliki akar serabut. Berikutnya kita masuk ke klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama, paku ekor kuda atau Equistinae yang memiliki ciri-ciri batang bercabang, berkarang,
dan berbuku-buku, berruas-ruas, daun kecil seperti selaput dan tersusun berkarang. Dan yang kedua, paku rambut atau paku kawat atau Lycopodidae yang memiliki ciri-ciri batang dan akar-akarnya bercabang-cabang menggarpu. Daun mikrofil tidak bertangkai dan daun tersusun rapat menurut garis spiral. Dan yang ketiga ada paku purba atau Psilophytinae yang memiliki ciri-ciri paku tidak berdaun atau mempunyai daun-daun kecil atau mikrofil yang belum berdiferensiasi. Kemudian terdapat pula yang tidak mempunyai akar. Paku purba bersifat homospor. Dan yang keempat, paku sejati. Tumbuhan ini termasuk higrofit, banyak hidup di tempat teduh dan lembab. Daun yang besar atau makrofit dan bertangkai. Tumbuhan mudanya paku ini daunnya menggulung pada ujungnya dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporangium. Berikutnya, adapun klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lumut daun atau musci, memiliki ciri-ciri gametofit talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu, daun berbentuk spiral, akar semu atau rhizoid. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Yang kedua, lumut hati atau Hepatiophyta yang memiliki ciri-ciri tofitnya berbentuk lembaran seperti hati. Kemudian talus berwarna hijau, cabang menggarpu. Pada sisi bawah terdapat selapis sel seperti daun. Yang terakhir, sporofit terdapat pada gamet betina. Dan yang ketiga, lumut tanduk atau Anthokeropsida memiliki ciri-ciri gametofit talus memiliki tepi rata dan bertoreh. Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Kemudian sporofit memanjang dan tumbuh seperti tanduk pangkal. Kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji disebut juga tumbuhan berbunga. Bunga itu sebagai alat reproduksi atau perkawinan atau perkembangbiakan tumbuhan biji. Tumbuhan biji digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Ciri-ciri umum dari tumbuhan biji terbuka antaranya daunnya umumnya berupa daun jarum atau sisik seperti pada pohon pinus dan cemara, dan ada beberapa yang berdaun atau tangkil. Beberapa jenis tumbuhan gimnospermae mempunyai alat kelamin jantan dan betina pada satu pohon, tetapi kedua alat tersebut letaknya terpisah. Pada jenis lain, alat kelamin jantan dan betina tidak berada dalam satu pohon, melainkan pada pohon yang berbeda, bahkan ada yang berjauhan. Jadi ada pohon jantan yang mempunyai alat kelamin jantan dan pohon betina yang hanya mempunyai alat kelamin betina. Adapun ciri-ciri umum tumbuhan biji tertutup. Ciri utama yang dipakai untuk mengelompokkan tumbuhan biji tertutup adalah sifat dan keadaan bijinya. Biji pada kelompok tumbuhan ini memiliki cadangan makanan yang disebut keping biji atau kotiledon. Keping biji ini sesungguhnya daun pemula sebagai pertumbuhan awal jika biji tumbuh. Berdasarkan jumlah keping biji, ada tumbuhan yang memiliki satu keping biji dikelompokkan sebagai tumbuhan monokotil dan ada yang memiliki 2 keping biji yang dikelompokkan menjadi tumbuhan dikotil atau tumbuhan belah.
Ciri lain untuk dapat membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil diantaranya dapat dilihat dari berbagai tumbuhan tersebut seperti bagian akar. Akar monokotil memiliki akar serabut sedangkan dikotil memiliki akar tunggang. Sekian pembahasan singkat dari materi Kingdom Plantae. Terima kasih.